Hola hola, ketemu dengan saya Yesi di Omel Podcast, obrolan milenial. Yo 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 yo. Oke, baik. Teman-teman semua yang ada di Nusantara, khususnya di Banten. Kali ini Bunda kedatangan narasumber yang luar biasa. Belum lama ini mengibarkan bendera yang menjadi salah satu paskibraka ya, mengikuti acara kemerdekaan di Istana Negara tahun 2023. Mau tahu siapa orangnya? Kita kepoin aja. Zaki. Oke, tepuk tangan buat Zaki. Hore. Baik. Ya, oke. Zaki, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, kelihatan kan nih model-model paskibraka. Aduh, Zaki, kamu udah pakai nama Banten dan ngibar di Istana Negara itu sesuatu yang luar biasa. Bunda jujur aja ya. Kamu Bunda salah satu narasumber yang Bunda tunggu-tunggu. Dari bulan Mei ini Bunda udah sibuk dengan kru ya. Ini kru-kru di sini pada ketawa ngeliatin Bunda ya. Pokoknya dapetin paskibraka yang bisa ngibar di istana perwakilan Banten. Karena Bunda seneng banget Banten itu bisa namanya bisa wow ya di kancah nasional. Baik, Zaki boleh tahu nama kepanjangan kamu siapa nih kira-kira? Izin, perkenalkan nama saya Zaki Abiurianza. Saya Paskibraka Nasional tahun 2023 utusan Provinsi Banten. Ya, utusan Provinsi Banten ya. Ini mau tahu kan kenapa Zaki ini sampai bisa ke nasional? Paskibra itu kan tahapannya ada paskibra sekolah, paskibra kecamatan, paskibra kota, kabupaten, paskibra provinsi, ini paskibra nasional. Zaki bisa melewati 4 step, bahkan bisa gol juga ya ke step yang nasional. Kita kepoin aja yuk Zakinya ya. Oke Ki, santai aja ya. Ya kamu jangan tegang dong. Ya mungkin kalau biasa ketemu Pak Jokowi ya. Gimana ketemu Pak Jokowi waktu itu? Seru gak? Seru sih, terus tegang juga karena tegang kan juga, pertama kali first time apalagi di istana. Waduh luar biasa. Juga punya pengalaman tersendiri lah. Iya, kamu nggak nyangka ya bisa seperti ini ya? Nggak nyangka. Nggak nyangka juga ya. Oke, tapi ini luar biasa. Tadi saya bertemu dengan pembina Paskibra dari SMA Nurul Fikri Boarding School ya, Pak Priyo. Ini thank you so much ya sampai bisa melahirkan, bisa baca prospek ya salah satu siswa yang ada di Nurul Fikri, bisa mengantarkan Zaki sampai ke tingkat nasional. Dan salah satu juga saya mengucapkan terima kasih ya hari ini bincang-bincang dengan Kang Rizal ya. Saya manggilnya Kakak Rizal ya dari Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Serang ya, luar biasa nih, terima kasih banyak ya hari ini mengantarkan Zaki bisa sampai ke studio Omel Podcast. Ki, menurut kamu ya, kamu ini pertama kali masuk Paskibra itu kelas berapa Ki? Jadi aku tuh ada niatan masuk Paskibra tuh dari kelas 8 SMP. Cuman waktu itu nggak kesampaian aja karena ada fokus di lomba lain. Jadi waktu itu aku tunda mimpi aku tuh. Nah habis itu tuh pas kelas 10 tuh aku ada dapat info dari kakak kelas baik pun teman. Itu ada seleksi paskibraka tingkat kabupaten. Nah dari situ tuh aku tertarik masuk paskibraka karena dari SMP tuh aku udah bangun banget dari kelas 8. Dari kelas 8 ya. Ya. Dulu SMP di mana kamu Ki? Dulu SMP di Cianjur. Di Cianjur. Boarding juga. Oke, di SMP Cianjur. SMP apa boleh tahu? SMP Islam Nurul Fikri. SMP Islam Cendekia. SMP Islam Cendekia Bandung ya? Cianjur. Cianjur ya. Oke, Cianjur. Oke. Di situ kelas 8 kamu udah niat. Apa sih yang bikin kamu kepengen Paskibra? Itu kan bingung Bunda ya. Kenapa Paskibra gitu loh? Karena aku tuh ngelihat Paskibraka waktu itu tuh ngelihat Paskibra tuh kayak keren, terus solidaritasnya tinggi. Terus habis itu ngelihat kayak teman-teman tuh emang bener-bener susah maupun senang tuh bareng-bareng dan emang kompak banget. Apalagi pas udah masuk ke baris berbaris tuh kelihatan tegap dan berani lah, berwibawa. Iya, tepuk tangan ya.
Sampai lupa tepuk tangan Bunda ya. Terkesima karena apa? Selain memang punya potensi yang hebat, terus kemudian juga punya prestasi yang luar biasa dan bisa di zoom mungkin ya editor kita nih memang mukanya juga ganteng juga ya. Bener-bener on scene banget kami, on kamera banget, keren ya. Oke, Zaki, berarti memang kamu pertama tuh karena melihat orang-orang paskibra ya, kamu kepengen seperti itu. Pernah nggak mungkin pada saat SMP kamu nonton pengibaran kan Bunda senang banget ya suka nonton pengibaran di istana di TV itu Bunda tuh bertahun-tahun nggak pernah luput nonton itu ya. Pernah nggak kamu nonton itu, apa kamu terinspirasi dari teman saja atau mungkin kamu juga ngelihat di TV atau di medsos? Jadi terakhir aku nonton pengibaran tuh di TV One kelas 6 karena pas SMP itu aku kan udah masuk ke pesantren jadi nggak boleh nonton TV dan sebagainya. Tapi abis itu biasanya aku suka lihat dari IG, TikTok, kalau ada pengibaran gimana-gimana dari 2017, 18 bahkan sampai ke 2022. Aduh luar biasa keren ya. Aduh Bunda mau nanya apa lagi nih kira-kira ya. Keki, oke, kamu tahu nggak bedanya paskibra sekolah dengan paskibraka? Jadi untuk paskibraka tuh dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dan itu benderanya dibagikan langsung dari pusat. Kalau dari sekolah itu biasanya benderanya beli atau dapat sendiri gitu. Oh begitu ya, luar biasa ya. Dan Zaki pasti ini momen yang luar biasa ya kamu bisa sampai di titik ini ya. Alhamdulillah. Gimana dengan orang tua kamu saat itu? Orang tua tentunya pasti bangga, keluarga juga bangga, sekolah dan semua yang dukung saya, alhamdulillah bangga bisa saya mencapai ke tingkat nasional. Ya, jangankan orang tuanya, Bunda aja yang di sini bangga loh. Beneran, ini udah Bunda cari-cari nih Zaki ya. Dan juga kalau nggak salah yang perempuannya dari Tangsel ya, itu Naila kalau nggak salah ya. Iya. Naila juga Bunda sempat lihat-lihat juga kan. Tapi nyari-nyari IG-nya Zaki agak susah ya, cuma dilihat sempat tapi kayak bukan punya Zaki ya. Oke, Ki, berarti kamu suka baris berbaris ya dari dulu? Iya benar. Suka, terus kamu suka yang namanya semi militer? Suka. Karena menantang aja gitu kelihatannya Menantang kayak aja ya. binsik, terus Oke. kayak dimarah-marahin tuh kelihatannya kayak apa ya? Wah, ngelatih mental juga buat kedepannya terus seru lah, keren gitu. Iya. Keseharian kamu tuh apa sih? Kamu kan juga salah satu siswa di SMA Nurul Fikri Boarding School ya. Coba disapa dulu dong teman-temannya dong di SMA Nurul Fikri Boarding School. Hai, Halo, ketemu dengan teman-teman. saya. Ya hai doang ya, oke. Paskibra banget ya, hai teman-teman ya, oke. Cool tapi menggemaskan ya kalau bahasa anak sekarang ya. Oke, teman-teman ini adalah salah satu siswa dari SMA Nurul Fikri Boarding School yang ada di Kabupaten Serang dan kebetulan beliau juga salah satu siswa yang kelas 11 ya. Kelas 11 di jurusan IPA ya. IPA. Terus kamu gimana caranya bisa latihan paskibra tapi kamu juga bisa mengatur jadwal sekolah? Kira-kira ada yang terganggu nggak gitu? Kalau untuk kegiatan sih dari sekolah nggak ada. Jadi kita tuh kan dari bangun pagi sampai ke sore tuh mata pelajaran. Jadi dari jam 7 tuh kita mulai apel dan pelajaran sampai jam setengah 3. Nah habis asar tuh kegiatannya diisinya oleh ekstrakurikuler. Nah dari sana tuh saya join paskibra untuk tes-tes kedepannya. Oke, luar biasa ya. Berarti kamu benar-benar tidak ada masalah dengan itu ya? Tidak. Oke, baik. Ini untuk sekelas paskibraka nasional ini kan banyak banget ya pasti seleksinya ya. Oke, kira-kira selain kemampuan baris berbaris apa sih kemampuan yang dimiliki untuk bisa masuk ke seleksi selanjutnya? Tentunya kita tuh diperlukannya juga kayak skill-skill branding buat menampilkan kayak kita tuh selalu disorot. Nah terus public speaking, jiwa kepemimpinan dan juga banyak kayak keberanian juga butuh. Iya betul. Itu Selain number dari one PP. keberanian Iya. ya, pede ya, harus Iya, pede karena ya. kalau nggak ada keberanian juga kedepannya bakal susah. Oke, baik. Berarti kan awalnya kamu paskibra sekolah ya, mewakili dari SMA Nurul Fikri nih. Terus kamu kan ikut seleksi di kabupaten dulu ya, kabupaten. Terus saat itu kamu lolos ya? Lolos. Lolos ya? Dari berapa orang? Dari berapa
berapa ya, maksudnya berapa yang calon lainnya berapa paskibra. ya? Calon-calon paskibra berapa? Kalau dari calon paskibra kemarin di kabupaten sekitar 1.800 1.800. 1.800. Kamu gol ke Kabupaten Serang. ke gol ke Kabupaten Serang. Oke, tepuk tangan. 1.800 gol ke Kabupaten Serang. Ya. Di Kabupaten Serang dipilih berapa orang saat itu? Jadi di Kabupaten Serang tuh waktu itu dipilih 53 orang 53 orang. dan juga 10 orang terbaik di Kabupaten Serang untuk mewakili tes di provinsi baik pun nasional. Provinsi, untuk provinsi dan nasional 10 orang. 10 orang Tapi dari berbagai macam sekolah. dari berbagai macam sekolah Oke, terus kemudian kamu di provinsi. di provinsi. Di Jadi provinsi lagi, kita tuh seleksi lagi. ya, jadi kita tuh dikirim 10 orang, 6 putra dan 4 putri. 6 putra, 4 putri. Itu yang terbaik di Kabupaten Serang untuk mewakili ke tes provinsi dan nasional, dan alhamdulillahnya saya bisa mewakili Banten di tingkat nasional. Waduh, tepuk tangan. Tuh, amin, luar biasa ya. Informasi yang saya terima tadi oleh salah satu PPI Kabupaten Serang bahwasanya 15 tahun nih Kabupaten Serang menunggu momen ini ya, bisa berkiprah di nasional. Dan ini apa sih, dengan adanya Zaki menjadi perwakilan Kabupaten Serang di nasional ini merupakan salah satu kebanggaan tersendiri buat Kabupaten Serang. Jangankan Kabupaten Serang ya, Bunda pribadi ini bangga loh ngelihat Zaki ya. Ini benar-benar ya luar biasa Zaki Abiyo ya. Baik Zaki, silakan diminum dulu. Oh, iya. Oke, silakan, nggak apa-apa diminum dulu ya. Oke, dihabisin juga nggak ada masalah. Kalau paskibra gitu, kalau minum ada waktunya ya. Oke. Bercanda. Enggak bercanda ya kalau pas Ibra ya. Oke. Ki, pernah terbayangkan nggak kalau kamu masuk nasional, kan kamu sorotan lah, bukan hanya di sekolah di Banten, bahkan di Indonesia. Kamu sorotan nggak? Kamu merasa nggak sekarang kamu kamera menyorot kehidupan kamu saat ini? Merasa Salah satunya kayak di podcast ini, terus juga Iya. ada beberapa orang kemarin tuh sebelum keberangkatan ke pusat ada yang minta interview dan bla bla bla. Jadi ngerasa aja gitu sekarang hidup tuh kayak lebih menaik ke atas lah. Oke, menaik ke atas ya, oke. Dan itu benar-benar kamu ngerasa ada beban nggak? Enggak, kalau beban dari paskibranya ada tentu, karena bebannya itu kan kayak mengemban amanah ini gitu, harus sebaik-baiknya. Iya. Apalagi perwakilan dari kabupaten, dari provinsi. Jadi ada beban tersendiri, tapi setelah 17 tuh udah lega banget karena udah bisa sukses mengibarkan. Oke, baik. Ada star syndrome nggak kamu, mungkin sampai orang sekarang kamu kemana-mana minta difoto, mungkin ya dari guru-guru atau mungkin dari sekot senior-senior atau apa sih yang mungkin ngerasa wah Zaki sekarang banyak banget dicari-cari ini? Nggak ada sih, Nggak soalnya ada kan ya? di pesantren saya nggak ada HP. Oh, Di- nggak ada HP. Jadi kita nggak dibolehin Luar bawa biasa. HP, dititipkan. Oh iya, pantesan ya. Oh gitu. Wah, hebat. Hebat pokoknya SMA Nurul Fikri Boarding School ya, hebat ya. Yang mau ke SMA Nurul Fikri silakan ya, nanti menghubungi Zaki nggak apa-apa ya sebagai salah satu narasumbernya ya. Zaki, kan kamu ini pada saat terpilih menjadi Paskibraka nasional, berarti kan banyak yang harus kamu persiapkan. Iya. Kira-kira apa saja yang kamu persiapkan tuh? Kalau untuk dari fisiknya sih saya mempersiapkan tuh kayak push up, lari, sit up yang ada di tes-tes provinsi kemarin. Terus kalau misalnya yang lain-lainnya seperti pakaian, kemarin tuh pakaian tuh disuruh bawa putih, hitam, terus juga baju-baju latihan, PDL, pakaian dinas latihan, dan PDH, pakaian dinas harian. Jadi banyak lah. Selain itu juga saya mempersiapkan public speaking saya untuk branding ke depannya. Oke. Ada untuk latihan public speaking ada? Ada. Oh, emang khusus gitu. Jadi ya saya tuh sempat punya senior yang bisa ngelatih di public speaking. Kebetulan dia juga kuliahnya masuk ke diplomat. Ininya. Oh, kamu? Enggak, senior saya. Senior kamu? Oke, luar biasa ya, baik. Ki, gini Ki. Kan kamu nih udah masuk nasional dan kamu kan ada proses karantina. Iya. Karantina tuh 40 hari sebelum pengibaran ya? 45. 45 hari? 45 Oh, 45 hari Sekitar sebelum 45 hari. pengibaran ya. Oke, selama 45 hari itu apa kira-kira momen yang paling berkesan buat kamu tuh? Bertemu dengan
paskibraka se-Indonesia? Menurut aku tuh kalau di sana ya di nasional tuh momen-momen yang paling asik tuh terus berkesan tuh saat malam hari. Jadi kita tuh habis latihannya capek-capek kan di pagi hari sampai sore tuh ditekan, di pressure terus. Malamnya tuh kita tuh dikasih acara kayak nyanyi bareng, Oh terus gitu. kayak kita tuh curhat bareng, cerita-cerita baik dari di sana pas tadi latihan, di sekolah dan pengalaman-pengalaman kayak sebelum Paskibra, kenapa sih kamu masuk Paskibra, gimana sih pengalamannya, tes provinsi gimana, dan kita tuh seru-seruan bareng sambil nyanyi dan biasanya diakhiri nanti tuh dengan nyanyi bersama semuanya kayak nyanyi Bagimu Negeri dan diakhiri dengan apel malam. Oh gitu ya. Sampai jam berapa tuh kira-kira pada saat acara malam itu? Jadi kalau acara malam tuh mulainya habis maghrib, sehabis makan malam, lalu terus sampai jam 9 biasanya. Kalau nggak ada acara tambahan jam 9 atau setengah 10. Oke gitu ya. Iya. Boleh tahu nggak pada saat kamu latihan kan biasanya kan kalau paskibraka itu kan pakai ransel ya. Iya. Nah itu ranselnya yang kita tahu sepertinya tuh ada berat-berat, ada apa sih, ada pasir atau ada apa tuh yang sampai yang harus kamu bawa, kamu ini kan kamu pikul tuh, itu berapa kilo tuh yang Bunda pengen tahu nih? Kalau di nasional kita nggak ada bawa Oh berat, enggak, ada. oh enggak. Jadi semua barang tuh nggak kayak tas gitu kita nggak bawa. Cuman Oke. kalau buat latihan tuh dari habis persiapan latihan kan dari sholat subuh kita tuh disuruh hanya bawa piring saja, piring makan dan juga peralatan seperti topi, Oke. handuk good morning dan Iya ya. sendok segitu-gitu Oh lah. gitu ya. Jadi pada saat lari itu nggak pakai ransel yang berkilo-kilo itu? Kalau lari enggak. Oh enggak ya. Oke baik. Ki, nih Bunda pengen tahu lagi kan di situ kan juga ada proses pengukuhan. Saat itu yang mengukuhkan kamu siapa? Tentunya Pak Presiden. Pak Presiden Joko ya, Pak Widodo. Presiden Jokowi. Saat itu gimana tuh perasaan kamu saat itu? Ketemu Pak Jokowi loh ya, Pak Jokowi ya, Presiden RI itu apa? Apa yang kamu rasakan saat pengukuhan saat itu? Sebelumnya sih deg-degan, terus juga kayak, waduh, nggak nyangka aja gitu bisa Iya. ketemu Pak Jokowi, bisa sampai ke Presiden, bisa sampai ke titik ini, kayak deg-degan, terus kayak menantang itulah. Jadi kamu benar-benar dekat ya sama beliau dan sempat berjabat tangan ya? Kalau berjabat tangan tidak Oh, diwakili sama yang perempuan karena Oke. yang laki-lakinya tuh di belakang. Oh, Di oke. belakang Oh seperti perempuan, itu ya. iya. Oke ya. Duh luar biasa banget Jaki. Saat itu kamu sedih banget ya? Saat itu enggak Sedihnya sih. sedih terharu gitu loh. Iya, Maksud Bunda sedih terharu, Oh, bangga lah. Sedih terharu Bangga, sih iya, karena terharu. kan udah dikukuhkan, apalagi saat pembacaan kayak resmi dikukuhkan tuh udah Iya. nggak Dikukuhkan nyangka. bahwa mulai hari ini Anda adalah Paskibraka tingkat nasional yang akan melaksanakan tugas di istana ya. Iya. Pada tanggal 17 Agustus 2023 ya. Oke. Ki, boleh tahu nggak nih Ki ya? Kamu bertemu kan dengan berbagai macam daerah nih Ki. Iya. Ada nggak kamu punya teman nggak di daerah lain yang memang orang itu berbeda dari yang lainnya? Mungkin dia kocak atau mungkin dia orangnya gugup dan sebagainya gitu. Punya. Punya ya. Soalnya kan kita juga dari beragam provinsi kan. Betul, Terus itu luar biasa. dari logat bahasa terus Iya. bahasa juga kadang ada yang masih pakai bahasa daerah. Jadi Iya. pasti ada sih kayak orang-orang yang beda dari biasanya kita misalnya di Banten aku tuh gimana logat bahasanya, kalau di Sumatera atau di NTB gimana gitu. Emang kamu bisa berlogat Banten? Aku pakainya bahasa maksudnya Bahasa kita kan sehari-hari, bahasa ya. sehari-hari Iya, kayak iya. pakai bahasa aku, kamu. Kalau di sana kan ada yang kau gitu ngomongnya, jadi kayak ada yang Kita orang. Iya. Jadi ada yang beda aja rasanya itu. Iya, aduh ya. Seperti itu ya. Ini menarik banget ya untuk sosok Jaki. Boleh tahu nggak Ki? Kamu ini hobinya apa sih? Apa jangan bilang Bunda, hobi saya baris berbaris Bun. Itu nggak seru deh kayaknya. Pokoknya hobinya Bunda pengennya ya, hobinya pengen dengernya sih. Oh saya suka nyanyi gitu kan atau gimana? Kalau Selain baris berbaris ya. Iya. Apa? Kalau hobi saya tuh olahraga sih, tapi kalau olahraga di khususnya berenang. Saya tuh suka banget sama berenang. Oh ya. Pantasan kamu bisa setinggi ini karena berenang. Iya, Dari efek kecil? berenang.
Dari kecil. Sukanya berenang? Dari kecil suka banget kalau berenang, apalagi di air-air tuh suka banget. Oh, seneng banget ya. Baik, itu pengalaman menarik yang selama kamu di karantina tuh apa sih yang paling menarik tuh, apa mungkin bisa tukeran kado atau mungkin bisa tukar informasi atau cerita-cerita seru atau gimana gitu. Eh, saya tuh paling senengnya tuh pas jadi kita tuh ada sesi sharing sama kakak-kakak pelatih sama pamong. Nah itu tuh kita tuh dikasih kayak apa sih keluh kesah kalian, terus curhat deh gimana. Ada yang kangen orang tua, ada yang nggak mau balik ke sekolah, rindu teman lama dan lain-lain. Nah, itu tuh Oke. kayak paling ini banget lah, kayak terharu. Terus kita tuh saling meluk, terus semangat bro kita. Saling menyemangati. Iya, saling menyemangati, semangat bro kita 17 Agustus nih. Habis itu kita balik ke daerah masing-masing dan berpisah. Jadi Iya, oke. seru banget lah pokoknya. Iya. Di sana tuh pertemanannya Luar biasa ya. luar biasa. Jadi momen dimana kamu tuh tidak akan pernah, mungkin momen tuh nggak akan pernah terulang lagi ya. Hanya Iya. saat-saat itu saja bisa berkumpul, tidur bareng, makan bareng, bahkan bisa cerita bareng, sharing bareng, ngakak bareng ya, seperti itu ya. Baik, Ki, apa sih yang Zaki lihat dari diri Zaki? 3 hal yang paling menonjol dari diri Zaki ya. Apa kira-kira menurut Zaki? Buat diri saya, Iya, kelebihan saya. yang kamu tahu, kelebihan kamu tuh yang paling menonjol apa? Saya tinggi pertama. Oke, tinggi. Terus tampan. Tampan, guys. Selain tinggi apa? Selain tinggi, saya suka berolahraga, jadi Berolahraga. badan saya bagus. Oke. Dan berat badan saya alhamdulillah ideal. Stabil, ideal. Stabil. Oke, terus? Habis itu saya mungkin tampan. Oke, tepuk tangan. Baik, baik, baik. Kalau Zaki melihat diri seperti itu, tapi Bunda melihat Zaki dari sisi yang berbeda. Yang pertama, Zaki orang yang memang penuh semangat dalam banyak hal. Karena Zaki orang yang penuh dengan mimpi dari kecil. Kamu jujur ya, karena kita Bunda punya pengalaman yang hampir sama dengan Zaki. Kenapa hampir sama? Karena Bunda juga dulu pernah menjadi paskibraka di Kota Tangerang ya, tahun 95, tapi udah lama banget. Tapi yang Bunda tahu, Bunda tidak pernah berpikir akan masuk ke paskibra. Tapi kalau Zaki dari kecil sudah pernah berpikir ke paskibra. Artinya kamu orang yang memang penuh dengan semangat. Jadi kalau kamu udah mau satu, udah kamu akan kejar. Yang kedua, kamu tipe orang yang pantang menyerah. Itu Bunda lihat dari diri kamu. Karena jujur aja untuk menjadi paskibra, terus sekolah, latihan, terus dispen, terus kemudian dengan nilai-nilai yang memang kita juga harus bertanggung jawab dengan nilai-nilai sekolah ya. Itu rasa nggak semua orang bisa seperti Zaki. Yang terakhir, Bunda lihat Zaki orang yang sangat patuh terhadap orang tua dan sangat menyayangi orang tua. Kenapa? Karena saya yakin satu motivasi yang pertama buat Zaki bisa sampai saat ini pasti karena Zaki sangat menyayangi orang tua Zaki dan Zaki ingin membanggakan orang tua kamu. Ya, betul nggak sih? Betul. Betul, oke. Kira-kira Zaki apa yang mau disampaikan kepada mama, papa? Atau kamu punya kakak atau punya adik? Tidak. Tidak, oke, baik. Apa yang mau disampaikan kepada mama papa kamu? Assalamualaikum ayah, ibu, kakak. Jadi Zaki di sini mau berterima kasih karena udah mensupport Zaki dari awal Zaki penerimaan capas di Kabupaten Serang hingga seleksi. Dari situ tuh diantar jemput karena saya kondisinya di pesantren kan. Jadi dibulak-balik dari Jakarta, dari ini mau terima kasih banyak karena udah support banget sampai ke titik ini. Pokoknya terima kasih lah yang sebanyak-banyaknya untuk ayah, ibu, dan kakak. Oke, baik. Terima kasih banyak Zaki. Oke, baik Zaki. Maaf nih, satu lagi pertanyaan Bunda ya. Selain itu, pada saat bertugas hari H-nya tuh, hari H, itu kamu disampaikan bertugas saat pengibaran atau penurunan bendera saat itu? Jadi kita tuh diumumkannya pas penurunan atau penaikan tuh saat sebelum pengibaran pagi. Jadi kita tuh jam 2 tuh udah siap-siap prepare. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi. Untuk yang perempuannya jam 2 pagi. Oke. Dan yang laki-lakinya jam 4 pagi. Karena kan yang perempuan tuh ada make up dan segala macam. Jadi jam 2 pagi. Kalau yang laki-laki jam 4. Nah, habis itu tuh kita pergi ke istana, nyampainya sekitar jam 6. Nah, di situ tuh baru ada
diumumkannya siapa dan kipasnya, siapa yang pengibaran pagi dan sore. Iya, oke. Jadi kita tuh ada 2 tim, ada Indonesia Jaya dan Indonesia Maju. Oke, kamu tim mana nih? Kalau saya Indonesia Jaya Indonesia Jaya, baik. Bertugas di di pengibaran sore. pengibaran sore, penurunan bendera ya, penurunan bendera sore. Oke, tepuk tangan banget. Zaki, tolong dong Zak, kayaknya nih banyak yang pengen tahu medali kamu, bisa disorot mungkin di sedikit di kamera. Oke. Ya, oke. Ya. Ini bacanya pengibar pasukan pengibar bendera pusaka nasional tahun 2023 di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ya. Tepuk tangan buat Zaki ya. Baik. Deg-degan banget saat itu ya, saat penurunan juga ya. Iya. Luar biasa ya. Keringat dingin nggak saat tugas? Sangat, karena apalagi pas udah ada aba-aba tuh, langkah tegap maju. Nah, di situ tuh udah Coba narik napas. ngomong, coba langkah tegak maju, coba gimana? Jadi pas dan kipas tuh udah bilang langkah tegap maju. Nah, di situ tuh udah tarik napas, Tarik udah napas, bilang kan? bismillah, 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 udah terbayang lah gimana nanti kamu harus apa, harus di sini apa, jangan ada kesalahan. Pas jalannya tuh langkah pertama tuh udah kerasanya Jalan, tuh berat udah ya? hening. Jadi kayak yang nonton yang foto tuh nggak kedengeran sama sekali, udah fokus, bener-bener fokus melihat ke depan dan apa habis itu langkah yang ke depan. Oke, luar biasa ya saat itu ya. Dan itu benar-benar kamu tuh dak dikduk ya, Iya. keringet dingin. Tentu pasti. Setelah selesai mengibarkan, selesai penurunan, pasti kamu ada rasa haru yang pengen pecah saat itu menangis. Iya, ada. Iya, itu saat itu bagaimana tuh? Itu tuh abis itu pas selesai penurunan tuh kita tuh kan udah selesai aba-aba terakhir, henti gerak, itu tuh langsung pada meluk-meluk ke kakak pelatih, kakak pamong, dan meluk-meluk ke teman, kayak kita berhasil, kita jaya, kita sesuai nama Indonesia Jaya. Terus ada yang peluk-pelukan, nangis, dan juga kayak senang aja gitu, bersyukur karena udah menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangannya buat Zaki Abiyu ya. Jadi salah satu Purna Paskibraka Indonesia yang mewakili Banten di kancah nasional ya di ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78. Baik, Zaki, the last ya. Sebenarnya Bunda pengen lama-lama ngobrol sama Zaki, tapi karena biasa kita ada durasi ya Ki ya. Zaki, ini pertanyaan terakhir buat Zaki, apa sih tips yang bisa Zaki berikan pada adik-adik yang nantinya akan bertugas di tahun 2024 supaya bisa sukses, supaya bisa ready untuk mengibarkan bendera khususnya mewakili Banten di kancah nasional di tahun 2024. Apa sih tipsnya buat Zaki, buat teman-teman? Tipsnya itu tetap berlatih, terus juga percaya diri, jangan minder dulu. Saya tuh sempat pas itu tuh minder dulu kan, karena dari 8 kabupaten kota tuh hanya dipilih 1 orang, terus kayak sempat minder, sempat ini karena tinggi juga, saya kan termasuknya tingginya yang di tengah-tengah. Ada yang lebih tinggi dari kamu gitu saat itu? Oke. Ada yang tinggi. Nah terus sempat minder lah, tapi abis itu tuh saya jadi percaya diri karena udah diumumin ke nasional gini-gini. Berarti pokoknya untuk adik-adik saya yang kedepannya tetap semangat, tetap berlatih, latih binsik, dan itu karena takdir tuh tidak ada yang tahu. Tuhan tuh mempunyai rencana yang baik untuk adik-adik sekalian. Baik, itu saja Zaki. Cukup. Oke, baik Zaki, terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Senang banget dan bangga banget bisa hadir ke studio Omel Podcast untuk hari ini. Untuk bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang di luar sana, mungkin adik-adik ya, yang selanjutnya akan meneruskan langkah Zaki dan teman-teman yang sampai bisa lolos ya dan sukses mengibarkan ya bendera di tingkat nasional ya di Istana Merdeka ya. Closing statement dari Bunda hari ini adalah yang pertama bahwasanya pastinya untuk melahirkan sosok seperti Zaki ini bukan hal yang memang mudah ya, pasti kita perlu kerja keras, perlu kepercayaan diri yang tinggi, terus kemudian pantang menyerah ya, pasti seperti itu. Dan harapan kami kami semuanya di sini bahwasanya akan lahir Zaki-Zaki selanjutnya yang bisa terus mengharumkan nama Banten ya di kancah nasional, yang tetap berprestasi ya, karena saya selalu yakin bahwasanya prestasi-prestasi saat muda ini akan menghasilkan prestasi-prestasi selanjutnya di masa yang akan datang.
pantengin terus ya Omel Podcast ya, dan jangan lupa subscribe, komen dan like-nya di YouTube kami di Omel Podcast. Terima kasih sekali lagi. Salam dari Omel Podcast. Yo 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 yo.